Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Alfisro. Saya dari Pragem I2A akan presentasikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yang berada di kelas 4. Langsung saja di bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama itu ada bagian akar. Akar ini berfungsi sebagai menyerap air mineral, terus kemudian menyimpan cadangan makanan dan membantu penyerapan oksigen di udara. Terus akar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akar serabut. Akar serabut itu tumbuhan yang berjenis monokotil yang dimana bijinya berkeping satu. Dan yang kedua itu ada akar tunggang yang dimana tumbuhannya berjenis dikotil yang dimana bijinya berkeping dua atau lebih. Di bagian kedua ini ada batang yang dimana tempat munculnya daun, buah, dan bunga. Dia berfungsi sebagai mengedarkan mineral dan air tadi, kemudian mengedarkan juga zat makanan dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Di bagian 3 itu ada daun. Daun ini ialah berfungsi sebagai berlangsungnya fotosintesis yang berwarna hijau yang disebut dengan klorofil. Kemudian di bagian berikutnya ada bunga. Bunga ini sebagai alat reproduksi untuk yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian-bagian yang ada di bunga ini ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, dan yang terakhir itu benang sari dan putik. Dan di bagian terakhir itu ada buah. Buah ini merupakan hasil proses dari penyerbukan bunga. Nah, dari bagian-bagian tumbuhan tadi beserta fungsinya dijelaskan juga dalam firman Allah Quran Surah Ar-Ra'd ayat 4 yang dimana artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kaitannya itu dari materi dan ayat ini itu kan di bumi ada air dan tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui air tadi yang disiram, dan dengan air yang sama tadi menumbuhkan pohon, jenis-jenis pohon yang berbeda dan buah-buah juga yang berbeda. Dan dari pohon kurma yang tumbuh terdapat bagian cabang yang bercabang, bagian batang yang bercabang itu, dan ada juga yang tidak bercabang. Ada juga yang serupa dan tidak serupa. Dan dari buahnya juga ada jenis-jenisnya juga. Ada yang rasanya manis, ada juga yang rasanya asam. Terus kemudian ada yang berkualitas tinggi dan juga ada yang berkualitas rendah. Dan dari bijiannya itu memiliki morfologi yang sama, yaitu bulat ataupun sedikit lonjong. Itu termasuk bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang tumbuhan beserta dengan bagian-bagiannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.